Hal pertama yang dilakukan gadis itu setelah terlahir kembali adalah sengaja menyerahkan kertas ujian kosong saat ujian, karena dia tahu seberapa bagus pun nilainya. Hasil akhirnya pasti akan dicuri oleh kakaknya. Maka gadis itu pun memutuskan untuk tidak belajar keras lagi. Di kehidupan sebelumnya dia selalu rajin belajar, namun nilainya selalu berada di peringkat terbawah setiap tahun. Sementara sang kakak, tanpa belajar pun selalu jadi peringkat pertama di angkatan. Demi mengalahkan sang kakak, gadis itu belajar semakin giat. Anehnya semakin giat dia belajar, nilainya malah makin buruk. Hingga saat ujian nasional dia hanya mendapat nilai 3. Sedangkan kakaknya dengan mudah diterima di Universitas Oxford. Gadis itu pun akhirnya hancur, dan memilih lompat dari gedung untuk mengakhiri hidup. Baru di detik-detik kematiannya, dia mengetahui kebenaran. Ternyata sejak kecil, orang tuanya diam-diam menukar keberuntungannya dengan sang kakak. Jadi sekeras apapun dia berusaha, hasilnya tetap akan berpindah ke kakaknya. Dan semua itu karena dia bukan anak kandung. Saat gadis itu membuka mata lagi, dia mendapati dirinya kembali ke sebulan sebelum ujian nasional. Belum sempat memahami situasinya, sebuah suara aneh muncul di kepalanya. Setelah mendengarkan penjelasan sistem dengan jelas, gadis itu langsung teringat nasib menyedihkannya di kehidupan lalu. Maka tanpa ragu ia memilih sistem berhenti berusaha. Saat itu orang tuanya masuk dengan wajah penuh kasih, menyemangati gadis itu agar jangan putus asa. Meski dia kembali menjadi yang terbawah dalam ujian simulasi, sang ayah sudah mendaftarkannya ke kelas tambahan, dan percaya dia akan berhasil bangkit saat ujian nasional. Di kehidupan sebelumnya, gadis itu mengira itu adalah bentuk cinta seorang ayah. Tapi setelah hidup kembali, baru dia sadar semua itu hanyalah rencana egois orang tua. Ketika kakaknya tahu dia akan ikut bimbingan belajar, dia langsung mengejek gadis itu sebagai orang bodoh. Katanya ikut kelas tambahan cuma buang-buang uang. Mendengar hal itu gadis itu langsung sadar bahwa kakaknya belum tahu soal pertukaran nasib. Maka dia pun menggunakan alasan tersebut untuk menolak ikut kelas tambahan yang direncanakan ayah. Setelah gadis itu pergi, orang tua mereka memelototi sang kakak karena mereka tahu nilai kakaknya memang buruk. Maka demi membuat kakak mendapat juara 3 dalam Olimpiade Fisika dan dapat beasiswa ke Oxford, mereka menukar keberuntungan adik dan kakak. Untungnya dasar belajar gadis itu sudah cukup kuat. Asal dia tidak membuat kesalahan, kakak pasti bisa dapat posisi juara. Keesokan harinya Olimpiade Fisika digelar sesuai jadwal. Sang ayah berpura-pura menenangkan gadis itu agar tidak stres. Katanya apapun hasilnya, dia tetap anaknya. Saat bel berbunyi, ujian pun dimulai. Sementara murid lain sibuk membaca soal, gadis itu malah langsung berdiri dan menyerahkan kertas kosong. Menurut peraturan, baru boleh menyerahkan setelah 30 menit. Maka gadis itu langsung menunduk dan tidur di meja. Sementara di sisi lain kakaknya mulai menjawab soal, tapi tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa memahami pertanyaannya. 2 jam berlalu, gadis itu dibangunkan oleh bel tanda ujian selesai. Orang tua mereka langsung masuk ke ruang ujian, dengan tidak sabar bertanya bagaimana hasilnya. Setelah mendengar bahwa gadis itu menjawab dengan luar biasa, ayah langsung girang bukan main, karena dengan kemampuan gadis itu, pasti bisa meraih peringkat pertama. Ibu pun ikut bahagia, dan langsung memberikan ponsel keluaran terbaru pada kakaknya di depan semua orang, untuk merayakan penerimaannya di Universitas Oxford. Semua siswa yang melihat langsung merasa iri. Setengah jam kemudian, pengawas ujian datang ke kelas, mengumumkan bahwa karena performa peserta sangat baik, Departemen Pendidikan memberikan hadiah tunai sebesar $300.000. 3 pemenang teratas masing-masing akan menerima $100.000. Saat nama peringkat pertama dan kedua diumumkan, tidak ada nama sang kakak. Orang tua mereka langsung bingung, dan berbalik bertanya pada sang kakak. Saat itu gadis itu pun mengejek kakaknya, tapi langsung dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya. Melihat itu gadis itu bertanya dengan emosi, kenapa mereka tak pernah